Apa pendapat saudara fenomenal yang dikemukakan bahwa umat Islam Indonesia mengalami penurunan drastis? Pertanda baik atau buruk menurut teman-teman semuanya? Dan diperkirakan akan terus menurun dalam jumlah yang besar. Ada kekhawatiran umat Islam menjadi kaum minoritas. Kalau kita dulu klaim 99% rakyat Indonesia Muslim, sekarang nggak bisa. Catatan terakhir yang saya mengerti 85%. Berarti sudah degradasinya turun banget gitu loh. 14% kita sudah turun. Tergerus umat kita. Beberapa tahun belakangan ini Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang Islam yang betul. Hampir setiap hari saya menerima laporan. Ada yang di Jakarta Timur, enak dia mengatakan, maaf ya Ma, saya ada satu berita saya search di Google dan nanti saya sampaikan kepada saudara setelah melihat video berikut. Kenapa Indonesia umat muslimnya tuh berkurang terus ya? Bahkan digeser sama Pakistan jadi negara nomor 1 populasi muslim di dunia. Hal ini adalah pengetahuan umum yang saudara boleh memberikan nanti tanggapan dan masukan saudara di bawah komentar. Nah teman-teman, pertanyaannya sangat sederhana sekali. Apakah saudara punya data yang valid tentang mengapa saudara-saudara kita orang Islam dikatakan dalam beberapa berita atau beberapa informasi bahwa penurunannya itu semakin menurun seperti itu? Teman-teman, boleh saudara memberikan tanggapan saudara. Ada beberapa pilihan di sini yang mau saya tunjukkan kepada saudara. Nanti saudara boleh memilih bagian yang mana. Nah, teman-teman, jawaban atau pilihan yang pertama itu adalah bagian A. Banyak yang pindah agama, misalnya masuk ke agama Katolik, masuk ke Protestan, masuk ke Hindu, Buddha, dan agama-agama lain. Sehingga angka saudara-saudara kita orang Islam ini terus mengalami penurunan. Apakah faktor bagian A yang pertama ini karena banyak yang pindah agama? Pilihan yang kedua adalah bagian B. Banyak yang tidak mau punya anak. Atau program pemerintah kita melihat bahwa ada KB gitu ya. 2 anak sudah cukup. Apakah ini juga yang menjadi faktor sehingga populasi saudara kita orang Islam itu semakin terus mengalami penurunan? Dan hal ini juga banyak dikatakan beberapa para ustadz yang memang mereka menyatakan di ceramah-ceramah mereka bahwa populasi saudara kita orang Islam itu secara khusus di Indonesia ini ya, secara khusus di Indonesia terus mengalami penurunan seperti itu. Nah, itu adalah poin yang kedua tadi, banyaknya yang tidak mau punya anak, memakai program KB yang diajukan oleh pemerintah, seperti itu. Nah, poin yang ketiga, bagian C, pilihan yang ketiga adalah mengapa populasi saudara kita orang Islam itu terus mengalami penurunan adalah bagian C, banyak yang tidak mau menikah. Apakah benar demikian? Bahwa saudara kita orang Islam itu banyak yang tidak mau menikah. Barangkali ya 10 tahun terakhir ini karena situasi ekonomi yang kurang baik, jadi itu perlu menjadi salah satu pertimbangan dan akhirnya mempengaruhi jumlah populasi dari saudara kita orang Islam. Dan yang berikutnya, yang terakhir, pilihan yang terakhir, apakah ini yang menjadi salah satu faktor mengapa populasi saudara kita orang Islam itu mengalami penurunan? Poin yang keempat, atau bagian D, pilihan yang keempat, banyak yang tidak mau percaya kepada Tuhan atau kembali kepada agama sebelumnya, misalnya yang kepercayaan kuno seperti itu ya, atau yang memilih menjadi tidak percaya Tuhan, menjadi ateis. Barangkali ada yang seperti itu, kita tidak tahu apa yang menjadi fakta. Nah, teman-teman, boleh saudara memberikan masukan dan tanggapan saudara, silakan diketik di kolom komentar di bawah. Jadi ada 4 hal ini. Yang pertama adalah karena banyaknya yang pindah agama ke agama-agama yang ada di Indonesia. Ada 5 seperti itu ya, di luar daripada saudara kita orang Islam sendiri. Yang kedua adalah banyak yang tidak mau punya anak karena program KB yang anjurkan oleh pemerintah.
Dan yang ketiga adalah banyak yang tidak mau menikah karena masalah ekonomi, dan barangkali juga ada hal-hal baru yang anak-anak muda memiliki satu pandangan baru sehingga memilih tidak untuk menikah. Atau bagian terakhir adalah bagian D, banyak yang tidak mau percaya Tuhan atau menjadi ateis. Nah, teman-teman silakan berikan tanggapan dan masukan saudara di kolom komentar apa yang menjadi faktor atau bahkan ada faktor-faktor yang lain sehingga hal ini bisa terjadi. Seperti itu. Nah, teman-teman, saya ajak kita terlebih dahulu melihat video ini, dan nanti saudara, saya ada satu berita saya search di Google dan nanti saya sampaikan kepada saudara setelah melihat video berikut. Mari kita lihat sama-sama. Kenapa Indonesia umat muslimnya tuh berkurang terus ya? Bahkan digeser sama Pakistan jadi negara nomor 1 populasi muslim di dunia. Teman-teman, demikian cuplikan video yang baru saja saudara tonton, dan saudara juga boleh memberikan masukan atau tanggapan saudara lewat cuplikan video yang barusan saudara tonton pada kesempatan ini. Nah, teman-teman, satu berita yang mau saya tampilkan secara singkat pada kesempatan ini, dan saudara nanti juga boleh mencari atau meng-search di Google. Cari aja di situ kata kunci adalah penurunan itu ya, populasi agama Islam gitu ya. Nah, satu berita yang saya dapatkan itu judulnya adalah jangan sampai Indonesia bernasib sama dengan negeri Sabah gitu ya. Judulnya adalah jangan sampai Indonesia bernasib sama dengan negeri Sabah. Ini dipublis pada tanggal 14 Februari 2022, dan secara khusus ini adalah saya melihat di Provinsi Riau, dan ada satu pernyataan tokoh pada saat itu gubernur seorang gubernur. Di berita ini dimuat bahwa saya bacakan saja yang menjadi inti daripada sesuai dengan konteks atau yang sedang kita bahas pada kesempatan ini. Beliau mengatakan demikian, Gubernur Ansar menambahkan, hari ini jumlah umat Islam hanya tercatat tinggal 82% dan diperkirakan akan terus menurun dalam jumlah yang besar. Akan ada kekhawatiran umat Islam menjadi kaum minoritas. Saya ulang sekali lagi, kalimatnya adalah seperti ini, secara singkat. Hari ini jumlah umat Islam hanya tercatat tinggal 82% dan diperkirakan akan terus menurun dalam jumlah yang besar. Ada kekhawatiran umat Islam menjadi kaum minoritas. Ini dipublish di tanggal 14 Februari 2022, jadi sekitar 2 tahun yang lalu, dan ini secara khusus dimuat di Kepulauan Riau. Oke teman-teman, demikian saja video ini, dan kiranya memberikan kita satu wawasan dan pemahaman, dan saudara juga boleh memberikan masukan dan tanggapan saudara. Terima kasih, salam toleransi dan salam persaudaraan untuk kita semua. Mari kita terus junjung tinggi persaudaraan, toleransi, karena kita adalah saudara sebangsa dan setanah air. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Teman-teman silakan ikuti media sosial ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan tayangan ini supaya menjadi informasi bermanfaat bagi teman-teman di luar sana yang belum mengetahui hal ini. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.